Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Husniatul Masnunah, mahasiswi pendidikan fisika kelas 2B, akan mereview materi mengenai Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang utama. Al-Quran dapat didefinisikan dalam bahasa Arab, yaitu dari bahasa Arab Qara'a yang artinya mengumpulkan. Adapun Al-Quran yaitu sesuatu yang dapat dibaca. Kalau secara istilah, Al-Quran yaitu kalam Allah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk dijadikan pedoman hidup umat Nabi. Kemudian Al-Quran pengertiannya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 2, yang artinya tidak ada keraguan di dalamnya karena Al-Quran itu terjaga keasliannya. Kandungan ataupun isi Al-Quran yang pertama itu membahas tentang tauhid, tentang akidah, kemudian tentang hukum, tentang muamalah, tentang tuntunan ibadah, kemudian ada tentang larangan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang paling banyak yaitu tentang sejarah kejadian di masa lalu seperti kisah para nabi dan rasul. Kemudian ada juga Al-Quran tentang isi Al-Quran tentang masa depan atau yang akan terjadi di masa depan seperti kiamat, surga neraka, yaumul hisab, yaumul mizan, dan lainnya. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang utama, yaitu ketika ada sebuah permasalahan mengenai dunia, maka kita kembali lagi kepada Al-Quran, dan Al-Quran pun dijadikan pedoman atau acuan untuk kehidupan. Segi isi kandungan Al-Quran mengenai pedoman hidup yaitu ada tentang halal atau haram, tentang salah dan benar, tentang larangan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat Al-Quran yaitu ada dua macam. Yang pertama ayat muhkam dan ayat mutasyabihat. Ayat muhkam itu artinya ayat yang sudah jelas maknanya, dan mutasyabihat adalah ayat yang maknanya samar atau belum jelas maknanya. Kemudian Al-Quran sebagai sumber hukum utama yaitu sumber hukum suatu kejadian atau tindakan yang harus dilakukan, dan penyelesaiannya kita merujuk kepada Al-Quran. Tetapi sebelum kita menetapkan suatu hukum dari Al-Quran, harus melihat dari beberapa aspek, yaitu salah satunya asbabun nuzul, yaitu sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran tersebut. Sekian review materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.